Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, yang saya hormati Pak Menteri, Sekjen dan Eselon 1, Direktur Bulog dan Direktur Pupuk. Kondisi mendesak bagi semua negara saat ini adalah keamanan pangan dalam negeri. Semua negara melakukan pembatasan ekspor untuk menjaga stok dalam negeri. Akibat situasi global termasuk mengendalikan inflasi dan akibat perang Rusia. Persoalan Indonesia punya keterbatasan dalam stok pangan nasional. Akibat keterbatasan gudang Bulog dalam menyimpan jenis pangan utamanya beras. Bulog hanya punya kemampuan menyimpan 3 juta ton ya. Kalau 3 juta ton dikonsumsi 260 juta rakyat Indonesia, hanya 1 bulan selesai. Saya kira ini ancaman. Dengan demikian ini menjadi perhatian kita bersama. Yang selanjutnya ada isu ekspor beras ke China akibat panen dalam 3 tahun terakhir surplus. Saya kira ini cukup menggembirakan kita. Namun tidakkah dengan paradoks dengan berbagai negara justru membatasi ekspor pangan di tengah situasi yang kurang menentu akibat perang Rusia? Mengapa Indonesia tidak memperbesar gudang penyimpanannya untuk menjaga stok dalam negeri dan Bulog diberikan kapasitas untuk itu? Saya kira ini penting bagi negara. Kalau hanya 3 juta ton Bulog mampu hanya 1 bulan, ya, untung saja kita tidak dalam situasi perang. Kalau kita situasi perang, kita tidak mampu berperang dengan hanya stok. Saya kira ahli-ahli perang harus menyiapkan minimal logistik 1 tahun kalau kita ingin berperang. Yang selanjutnya, PMK kita sepakati situasi mendesak. Dan kita sudah diskusikan mendalam, baik dalam Raker maupun dalam RDP kemarin. Kesimpulannya perlu penanganan cepat tahun 2022 ini. Tapi alokasi anggaran tidak tersedia. Olehnya itu kita sepakati ada refocusing 80 miliar untuk PKH internal dan 100 miliar di Eselon 1. Total 180 miliar. 180 miliar ini tidak cukup untuk itu. Dengan demikian kita pun bersepakat untuk meminta kepada Kementerian Keuangan untuk mengembalikan 1,1 triliun dari automatic adjustment pertama dan kedua untuk penanganan tahun 2022. Dan ini pun belum cukup karena proposal dari PKH 4 triliun. Dengan demikian kita pun mensupport untuk anggaran 2023 ada tambahan khusus untuk PMK. Saya kira ini kita sepakati bersama untuk kita tindak lanjuti, dan adapun status mengenai PMK ini saya tidak persoalkan. Yang kami persoalkan adalah bagaimana menangani secara tuntas PMK ini, termasuk mengganti peternak yang dimatikan apabila terkena PMK. Karena kalau ini tidak diganti, apabila terjadi pemusnahan atau pematian, maka tingkat kerugian hanya pada petani. Tidak ada kehadiran negara di dalam penanganan PMK ini. Untuk itu kami meminta kepada fraksi Demokrat untuk dilakukan penggantian bagi ternak yang terkena PMK. Selanjutnya, fraksi Partai Demokrat memandang RKA Kementerian Pertanian setelah melalui rapat RDP kemarin telah terjadi pemahaman bersama dengan harapan penambahan pagu indikatif kurang lebih 2 triliun untuk tahun 2023, mengingat setiap tahun APBN naik tapi anggaran pertanian turun terus, mulai dari 25 triliun tersisa 13,7 triliun. Untuk itu 2023 di lain sisi kebutuhan nasional semakin meningkat, begitupun alokasi pupuk non kimia juga menjadi kebutuhan petani saat di tengah harga pupuk kimia mahal dan terbatasnya pupuk bersubsidi. Saya kira ini pandangan fraksi Partai Demokrat terhadap RK ini, dan saya kira
dari hasil Raker dan RDP kemarin telah terjadi kesepahaman yang mendalam, dan saya kira semua fraksi juga akan memiliki pandangan yang sama, khususnya dalam penanganan PMK yang kita sepakati. Demikian pimpinan, terima kasih. Wallahumma a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.